Oke, selamat datang di podcast Suara Bergerak edisi kedua. Untuk tema bulan ini itu adalah September Hitam, represi aparat hingga penghilangan paksa. Nah, teman-teman, di sini kita kedatangan pemateri dari Amnesty UNED, yaitu Mas Rafli. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu Mas Rafli. Oke, perkenalkan, nama saya Rafli Hartono, kebetulan menjadi koordinator dari Amnesty Internasional Chapter Universitas Jember. Oke, jadi kita di sini berkolaborasi ya antara BEM Visip UNED dengan Amnesty Chapter Universitas Negeri Jember, seperti itu. Nah, mungkin sedikit Mas, boleh diperkenalkan untuk Amnesty itu seperti apa gitu? Ya, jadi sebenarnya Amnesty itu berawal dari luar negeri ya, dari Inggris, yang dimana ada suatu kelompok yang merasa bahwa ketidakadilan adalah masalah bagi semua orang. Jadi itu namanya Peter Benenson, yang dimana pada tahun 1961 itu dari itu mereka mengkampanyekan waktu itu ya anti penyiksaan, yang dimana setelah kampanye itu mereka akhirnya dibawalah menjadi konvensi anti penyiksaan. Jadi emang sebenarnya ini apa yang mereka kampanyekan itu berhasil karena akhirnya menjadi masuk dari konvensi anti penyiksaan yang dilakukan oleh PBB begitu. Oke, berarti kalau boleh tahu konsep ini kan menyangkut tentang hak asasi manusia berarti Mas ya. Nah, itu konsep hak asasi manusia dari Amnesty sendiri itu gimana Mas? Apakah ada ciri khusus atau gimana untuk masalah penanganan? Ya, jadi sebelum ke konsep dulu ya, aku balik ke tadi dulu ya. Jadi emang jadi kalau konsep hak asasi manusia itu ada berbagai macam. Nah, kalau misalnya balik ke cerita awal yang akhirnya itu, nah akhirnya Amnesty Indonesia itu didirikan pada tahun 2017 terus dengan menggunakan untuk kerja-kerja Amnesty Indonesia itu dengan menggunakan tiga teori perubahan, yaitu ada riset, yang kemudian advokasi, yang akhirnya mengkampanyekan, dan itu memang efektif akhirnya efektif di kalangan-kalangan yang emang kita perjuangkan, seperti misal Baik Nuril yang memang kemarin mendapatkan amnesti dari presiden. Terus sampailah kepada kami yang di Universitas Jember ya, di Universitas Jember ini kami memperjuangkan juga apa yang menjadi keresahan kami di UNED, karena karena kami juga kayak mahasiswa hukum sama mahasiswa fisik juga, itu kita punya kayak suatu rasa kebersamaan, suatu rasa yang memperjuangkan akhirnya terbentuklah Amnesty UNED itu sendiri begitu. Dan akhirnya dari situ kami ya itu melakukan agenda-agenda kami. Dan kalau dari konsepsi HAM itu ya, untuk balik aja ya konsepsi HAM itu ya. Jadi kalau konsepsi HAM itu sebenarnya sama dari pada hakikatnya ya, itu hak HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak mereka lahir, terlepas dari suku, ras, dan agama begitu. Jadi memang nggak ada yang signifikan, cuman kalau misalnya memang kalau ada juga, kita juga pernah melakukan riset bahwa terdapat perbedaan nih konsep HAM di Eropa dan konsep HAM di Timur Tengah begitu. Karena kalau di Eropa itu mungkin agak terlalu membebaskan apa yang memang seharusnya menjadi konsep HAM-nya. Tapi kalau misalnya memang di konsep HAM di Timur Tengah, yang dimana itu menyangkut agama Islam gitu, itu akan berkonsep tetap pada mengikuti ajaran Al-Quran. Jadi emang beberapa konsep itu ada berbeda, ada yang konsep Eropa, ada yang konsep Timur Tengah. Itu juga pernah kami kajian yang riset. Cuman kalau misalnya memang konsep HAM pada umumnya, ya itu kembali pada hak yang dimiliki oleh setiap
manusia sejak mereka lahir. Oke, berarti kalau ngomong-ngomong soal yang di sini di ruang lingkupnya Masnya, berarti kita lebih mengadopsi gaya yang Timur Tengah ya Mas, seperti itu? Ya kalau misalnya di Indonesia kalau di Indonesia itu sebenarnya campuran. Iya, kalau campuran. Jadi kalau yang Indonesia itu kalau kita lihat misal di Aceh, Aceh mungkin konsepsi HAM-nya lebih ke Timur Tengah. Karena mereka punya kanun, peraturan Islam yang memang ada beberapa harus sesuai dengan syariat Islam, begitu ya kan. Terus juga misal kalau kita ke Bali ya misal ya, kita ke Bali gitu, itu juga ngikutin Perda Bali, yang dimana memang peraturan yang di Aceh tetap pasti berbeda sama yang di Bali kan. Dan peraturan yang di Pulau Jawa yang memang notabene Jawa ini kebanyakan masyarakat Islam. Ya kan juga itu. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu lebih campuran. Jadi emang disesuaikan dengan kultur daerahnya masing-masing. Oke, berarti sesuai daerah gitu Mas. Iya. Oke. Ngomong-ngomong soal HAM lagi Mas ya. Kan sekarang kan bulan September, pastinya kita memperingati September Hitam gitu ya. Iya. Nah, sebelum kita membahas masalah September Hitam, jadi itu ya teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke selanjutnya, tadi itu perkenalan amnesti dan HAM secara garis besar seperti itu. Nah kita masuk ke studi kasus Mas ya, yang dimana kemarin kan kita sempat lah ada sedikit demonstrasi atau demonstran yang kita adakan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya dalam kasus yang putusan MK dan UU Pilkada itu. Nah, jadi dari amnesti sendiri Mas, itu bagaimana responnya kemarin sebagai ya kalau dari amnesti sendiri sebenarnya kita tidak bisa mengomongin RUU ini karena memang RUU ini atau MK ini itu masuk dalam ranah politik. Karena kerja amnesti ini lebih ke bagaimana mereka atau mahasiswa ini dapat menyuarakan kebebasan pendapat begitu. Jadi kami nggak merana ke sana, tapi kami hanya menyayangkan bagaimana aparat penegak hukum itu merespon masyarakat mahasiswa yang pada demo pada saat itu. Kayak misal kalau di Jember oke lah, baik, karena memang kulturnya di Jember itu lebih menurun begitu. Terus lebih ini. Nah, bagaimana yang di luar? Nah, kalau yang di luar kayak misal di Semarang atau di Jakarta itu biasanya ada kultur berbeda juga. Misal kalau sudah sampai malam itu mereka aparatnya lebih aktif malah. Lebih aktif, akhirnya terjadi represi aparat begitu terhadap mahasiswa. Nah, tapi nggak cuma kayak itu juga kan itu ya, apakah hanya Jember aja yang damai? Ada juga kayak Jogja yang dimana pemimpinnya ini Sultan yang Hamengkubuwono itu kan ya. Jadi memang ada beberapa daerah ini punya kultur yang dimana ada aparatnya memang agak agresif, terus juga itu ya balikin lagi bagaimana caranya atau misalnya seharusnya ya aparat penegak hukum di Indonesia satu suara yang dimana jangan melakukan kekerasan terhadap mahasiswa karena mahasiswa sendiri kan hanya ingin menyampaikan aspirasinya gitu. Ya Mas, terus untuk aksi-aksi unjuk rasa kan kalau kita dalam ranah aksi kan pasti ada rundown di mana itu kita bakal mencari panggung seperti itu, seperti orasi dan segala macam. Nah itu gimana Mas? Kan kadang ketika kita orasi atau kita menyuarakan hak kita itu kan biasanya kita salah satu contohnya kasihkan gas air mata. Nah itu gimana? Kalau kayak begitu ya mungkin aku lebih sebutnya kiat-kiat ya dalam melaksanakan aksi ya. Itu jadi kalau yang seperti itu aku lebih gampangnya ya membagi dua maksudnya dua penanganan, yaitu penanganan dari dalam dan penanganan dari luar begitu. Nah, penanganan dari dalam itu bagaimana kita mengatur SDM kita, seperti jumlah SDM kita berapa,
apa yang mau kita buat, seperti mau kita tokohkan, misal jadi orator, koordinator lapangan, negosiator, atau yang penjaga batas-batas, ya kan. Terus nah itu juga SDM, terus alatnya kayak misal bawa helm misal buat itu, terus atau enggak bawa yang tanda pengenal biar tidak saling ketuker gitu kan. Ada pengenal, dan juga misal bawa alat pelindung kayak misal juga tali rafia itu untuk memberikan batas agar tidak disusupi oleh memang oknum-oknum yang tidak itu. Itu. Teman-teman. Itu ya, itu belum. Jadi belum. Ada lagi. Ada lagi. Iya. Cuma itu aja ya. Iya, ya nggak cuma itu aja. Jadi kalau itu kan penanganan dari dalam. Dari dalam, dari kita sendiri. Dari kita sendiri. Nah, dari luar itu jadi bagaimana kita meminta tenaga medis atau enggak kita memperkirakan jarak rumah sakit antara aksi demo kita ya dengan jarak rumah sakit begitu, dan tadi juga medis tadi, karena kita nggak tahu bagaimana nanti aksi di lapangan tuh bagaimana, karena kan kalau Jember oke lah. Tapi kalau misal di luar Jember bagaimana begitu. Itu juga medis. Yang kedua, bagaimana untuk bantuan hukum untuk orang-orang yang ketangkap. Itu juga sebenarnya harus dipikirin. Ya meskipun kalau di Jember ya oke lah, tapi kalau misalnya tetap harus dipikirin. Apalagi kalau BEM ya. Nah itu jadi bagaimana caranya gitu. Nah caranya itu mungkin kan kebetulan YLBHI Jatim ya. LBH Jatim itu mengadakan hotline terkait itu terkait masalah ini. Jadi mungkin nanti bisa kerjasama sama YLBHI itu, LBH Jatim itu, untuk mungkin disambungkan sama jejaringnya yang di Jember. Mungkin itu bisa dilakukan oleh BEM Visip misalnya itu. Atau misalnya teman-teman yang lain, koalisi yang kemarin itu bisa kerjasama itu. Jadi semisal nanti ada yang ketangkep, ada yang ini, jadi bisa diatasi begitu dari hal itu. Selebihnya itu sih. Jadi emang ada beberapa ya itu ya tadi teknisnya itu, terus untuk penanganan dari luarnya itu. Teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman yang suka ikut aksi, yang biasanya ikut demonstrasi ketika ada memang kita perlu menyuarakan hak-hak dari masyarakat, khususnya apalagi kita sebagai mahasiswa. Jadi bisa diperhatikan bagaimana kita mempersiapkan diri kita dari dalam maupun pihak-pihak yang terkait yang bisa membantu kita kalau terjadi apa-apa seperti itu. Nah kalau kita ngomongin soal represi aparatus ya pastinya, nah itu kan sudah banyak lah histori dari pendahulu-pendahulu atau aktivis-aktivis kita yang terdahulu, seperti di bungkam paksa, seperti diculik langsung. Nah, kalau untuk saat ini Mas, mungkin bisa kita berikan kilas balik gitu Mas, dari Amnesty apakah punya track record dalam menangani itu atau mengetahui tentang sejarah itu Mas? Seperti itu. Mungkin bisa diceritakan. Biasanya kalau dari Amnesty itu setiap tahun selalu mengingat. Ya kalau di September Hitam kan, September Hitam kita selalu mengingat dengan nama September Hitam. Yang dimana banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan ini. Begitu. Peristiwa seperti tragedi 65. Terus tragedi Tanjung Priok, tragedi Semanggi II, ada juga reformasi di korupsi dan reformasi di korupsi ya yang 2019 kemarin itu, dan juga yang masih ramai terus itu pembunuhan Munir begitu. Nah, itu jadi dari Amnesty itu kita itu mengingatnya itu dengan melakukan kampanye-kampanye di September Hitam ini begitu. Seperti mengadakan diskusi, mengadakan kampanye secara offline, seperti kayak menggambar, terus ada
juga orasi atau misalnya bernyanyi begitu. Jadi kami menuangkan dengan cara seperti itu, dan kami juga mungkin ada beberapa opsi sih, lebih banyak tindakan kayak misal melakukan demonstrasi juga terkait penuntutan untuk kasus-kasus yang belum diselesaikan, seperti kayak tragedi Semanggi II, terus ya Munir kayak masih kayak masih belum diselesaikan juga. Aku masih belum tahu ya terkait itunya, karena kan ada yang bilang itu pelakunya nggak bersalah, terus juga ini banyak lah. Ya itu ya akhirnya ya begitu. Jadi aktivis lah juga, nggak selain aktivis juga ya itu mengingat itu dengan melakukan kampanye September Hitam. Oke, nah ngomong-ngomong soal September Hitam ini lagi-lagi sih. Nah jadi sebagai mahasiswa kita sebenarnya harus seperti apa sih Mas gitu? Oke, tadi kan dari Amnesty menyiapkan panggung-panggung seperti itu. Nah, apakah dari mahasiswa itu bisa ikut di sana, ikut menyumbangkan tenaganya, atau dari mahasiswa sendiri adalah cara-cara untuk memperingati September Hitam? Nah, kalau dari Masnya gimana? Ya kalau dari mahasiswa sih ya sebenarnya ya benar apa yang dilakukan, bisa ngikutin agenda-agenda yang memang telah direncanakan oleh aktivis-aktivis, organisasi-organisasi yang memang membahas terkait hal itu bisa, atau enggak juga mungkin nge-repost terkait tulisan-tulisan yang memang dibuat oleh orang-orang begitu. Nah itu juga salah satunya itu. Jadi mahasiswa ini dalam artian nggak melupakan apa yang memang seharusnya mereka lakukan, karena kalau misalnya mereka ada di bagian yang memang yang tidak diinginkan, itu misalnya kayak misalnya Munir itu tidak terbunuh, pasti orang itu akan dibela. Benar. Begitu, pasti orang itu akan dibela sampai selesai begitu, karena emang track record apa yang udah diperjuangkan itu sudah selesai, akan diperjuangkan terus begitu, nggak berhenti begitu. Jadi emang seharusnya mahasiswa lakukan ya seperti itu, karena memang orang-orang yang seperti ini perlu penghargaan, padahal penghargaan seperti ini nggak sebanding dengan jasa yang mereka berikan begitu. Oke, nah jadi sebagai mahasiswa teman-teman, kita tetap juga harus memperingati September Hitam. Mau bagaimanapun itu, bagaimanapun itu, kita sebagai mahasiswa tetap harus paling tidak merepost postingan di sosial media ataupun ikut di forum-forum yang berkaitan atau menyuarakan tentang September Hitam tadi. Nah, sebelum lanjut bahas September Hitam lagi Mas ya, kita balik ke represi aparat dulu. Represi aparat. Jadi kalau ngomongin soal aparat ini kan sekarang kan memang lagi tren-trennya di kalangan anak muda juga banyak yang ingin menjadi salah satu elemen aparat kan ya, polisi, TNI gitu. Nah jadi mungkin pesan Mas kayak gitu untuk teman-teman yang pastinya kita sebagai kaula muda kan melihat hal-hal represif seperti itu kan benar-benar gatel atau geli sebenarnya. Nah jadi mungkin pesan untuk teman-teman yang esok ingin menjadi aparat sebenarnya Mas. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin menjadi aparat, jadilah. Karena memang aparat ini kan untuk membela negara kan ya. Terus bagaimana dengan represi aparat yang terjadi begitu? Jadi emang ada plus minusnya dari aparat, yang dimana memang itu suruhan dari atasannya begitu. Ya mungkin yang dilakukan oleh teman-teman mungkin bisa dilakukan oleh dengan sifat yang lebih manusiawi begitu. Ya emang kalau misalnya memang ada yang berbuat anarkis atau yang membuat provokator, gak apa diamankan, tapi jangan sampai di dalamnya digebukin gitu. Nah begitu, tapi dengan yang lebih humanis. Begitu. Karena emang kita tahu tanpa polisi mungkin DPR sekarang udah hancur-hancuran. Benar sekali. Iya emang begitu. Jadi kalau memang ada teman-teman di sini yang memang cita-cita menjadi polisi tapi takut malah ingin jadi represi kepada adiknya nanti ya misalnya, ya itu ya balik lagi kepada diri kalian sendiri. Apa kalian mau
mau menjadi yang seperti itu atau mau menjadi yang berbeda begitu. Oke. Nah, jadi itu teman-teman untuk pesan kepada kaula-kaula Nada kan sekarang juga banyak tuh tren-tren mau pengen jadi aparat dan segala macam. Jadi halo dek. Halo dek. Oke. Nah kalau kita ngobrolin soal aparat juga misalnya kan gimana ya, mereka kan tugasnya memang mengamankan sebenarnya. Nah kan tapi biasanya ketika dari BEM-Visip lah misal aksi juga ya, untung kalau kemarin di Jember kan sifatnya aparat itu kan mengawal. Nah jadi tentunya masa dari aparat itu nggak lebih dari masa aksi seperti lah bahasanya Mas. Nah, tapi kasus-kasus di banyak daerah itu kan bisa jadi aparat itu 2 kali atau 3 kali lipat. Nah apa itu karena mereka melihat masa aksinya yang memang anarkis di daerah tersebut atau sebenarnya bagaimana Mas kalau sepemahamannya Mas? Biasanya itu tadi aku udah sebutkan ya, itu kembali lagi ke kultur ya. Jadi memang kalau yang kayak begitu biasanya ya itu mereka di daerah yang mungkin bukan daerah yang terpusat. Kayak misal kalau di Jawa Timur ya yang terpusat kan Surabaya, Jember, Malang. Oh gitu. Ya. Jadi yang bukan terpusat itu yang terpusat dulu ya. Yang terpusat itu lebih pasif. Karena kenapa? Karena mereka sudah tahu kultur apa yang nanti dibawa oleh mahasiswa. Karena kan tahu sendiri kalau di Jember ini kebanyakan organisasi mahasiswa ekstra yang melakukan demonstran ya. Dan itu sifatnya lebih damai. Jadi polisi ini nggak sifatnya nggak aktif gitu, cuma lebih pasif gitu. Nah, bagaimana yang di luar 3 wilayah ini yang di Jatim ini ya, itu ya polisi mungkin masih meraba-raba karena kan mungkin mereka jarang di demo dan sebagainya. Jadi seketika muncul ada agenda mau demonstrasi, ya mungkin mereka bakal melakukan kekuatan penuh mereka karena mereka jarang di demo, jarang ini. Ya itu yang mau pendapat saya ya, karena kita nggak tahu ya. Jadi ya itu, jadi emang balikin ke kulturnya. Jadi kalau misalnya itu biasanya polisi belum tahu bagaimana terkait kekuatan mahasiswanya begitu. Jadi kalau di Jember biasanya kan lebih damai, ya akhirnya polisi lebih pasif juga. Jadi emang begitu. Jadi harusnya ya sebenarnya sih polisi ini harusnya lebih pasif juga ya, mau dimanapun itu. Harusnya jangan satu kesatuan ya, enggak terkonsentrasi di daerah-daerah begitu. Daerah-daerah yang memang yang bisa memang kayak di Jember, Surabaya, Malang itu enggak itu, tapi cuma seluruh daerah juga harusnya lebih seperti itu ya. Itu. Oke, nah jadi kayak gitu ya kawan-kawan. Jadi ketika kita aksi kita juga harus memperhatikan hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu. Kayak tadi sudah dibilang Mas untuk keamanan dari pihak aparat juga, yaitu yang mungkin pesan dari kita di podcast ini lebih bergerak lebih pasif ketika ada yang anarkis mohon diamankan, akan tapi dengan cara yang lebih humanis seperti itu. Iya. Nah mungkin ini masih banyak sebenarnya waktunya Mas. Jadi kita masih bisa lah ngobrol-ngobrol banyak. Tapi mungkin saya ingin tahu Mas ya, untuk harapan dari Amnesty di September ini seperti apa gitu. Karena kan memang fokusnya di hak asasi manusia gitu Mas. Ya kalau harapan dari Amnesty sebenarnya, kalau dari Amnesty UNED dulu ya, Amnesty UNED itu sebenarnya ya kampanye-kampanye seperti biasa lah, seperti kampanye offline. Nanti kita kerjasama sama organisasi di Jember, adain kampanye offline ya kayak orasi, musikalisasi, terus band-band, terus mungkin gambar-gambar gitu. Nah, terus kalau misalnya kita kampanye online ya kayak unggahan-unggahan begitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak Amnesty pusat gitu, itu biasanya itu mereka melakukan apa ya namanya ya? Bukan terobosan sih, lebih ke penekanan kepada pemerintah bahwa hal yang seperti ini itu harus diselesaikan begitu, harus diselesaikan. Kayak misal kasus-kasus yang belum selesai ya, harus diselesaikan dengan kampanye offline secara langsung di depan gedung presiden begitu. Jadi emang kampanye di daerah sama yang di Amnesty pusat ini berbeda begitu. Jadi kalau mereka yang di pusat itu lebih kampanye secara offline, terus juga diskusi
diskusi publik dengan memang beberapa organisasi untuk mencapai suatu kebijakan yang memang nanti bisa menghasilkan hal ini begitu. Dan juga mungkin ada kayak juga gini, mungkin nggak tahu ya, bukan amnesti atau enggak ya. Jadi jadi pemerintah Indonesia itu berhasil memenuhi yang namanya pemenuhan HAM, yang dimana pemerintah Indonesia itu dulu kan melakukan tragedi 65 ya. Nah, yang dimana orang yang Indonesia yang di luar negeri itu dicabut kewarganegaraannya. Mereka menjadi orang-orang pelarian yang disebut dengan eksil. Ya begitu. Nah, sering jalannya waktu ya, terus mereka itu orang-orang yang terasingkan akhirnya. Mereka hidup dalam itu. Terus mereka tinggal di Belanda ya. Ya pencar, mereka tinggal di Belanda. Terus mereka juga akhirnya melakukan desakan yang eksil itu pengadilan rakyat 65, yang dimana itu pengadilan Indonesia terkait masalah 65, yang dimana ada genosida dan sebagainya itu kan. Dan itu juga mungkin ya ada sumbangsi dari organisasi di Indonesia juga, karena untuk mengviralkan hal tersebut di Indonesia kan. Tapi ya nyatanya Indonesia waktu saat itu nggak langsung menyelesaikan masalah pada saat itu, tapi mereka membuat tim PPHAM. Ya, tim PPHAM yang dimana memang Indonesia itu mencoba membuat tim itu untuk memberikan kewarganegaraan kembali untuk eksil itu begitu. Jadi emang Indonesia ini perlu untuk pemerintah Indonesia ya perlu untuk ditekan, karena memang kalau hal tersebut tidak ditekan maka Indonesia nggak akan bergerak. Maka perlu perjalanan panjang untuk tim PPHAM itu akhirnya menawarkan kewarganegaraan kembali, kembali itu, dan itu kan pasti perlu kerjasama dari beberapa organisasi terkait masalah itu dan sebagainya. Kan nggak mungkin itu kan dari PP ya, peraturan pemerintah kan pasti kan masukan dari beberapa organisasi untuk itu. Dan ya akhirnya itu terus menawarkan kembali, cuman karena dari eksilnya itu kan udah pada orangnya udah berdua kan, memang udah lama kan ya buat akhirnya ya buat apa gitu, mereka jelasin buat apa gitu, karena udah nggak ini gitu kan. Akhirnya ya sebenarnya bisa ya, bukan nggak bisa ya, karena memang ada kesulitan dan ada politik juga, tapi nggak bisa juga kita bahas ya, karena memang ada beberapa ya kan aku juga nggak tahu ya kan. Ya memang itu, tapi ya terus ya kalau kita sebagai organisasi amnesti juga ya, terus memperjuangkan apa yang memang belum dijuangkan. Nah, omong-omong bener tadi itu harapan, karena harapan identik sama terakhir, tapi kita belum sampai sini Mas ya. Karena dari tadi ada bahasa desakan untuk bergerak. Jadi kalau sekarang kan biasanya aparat, entah itu apapun itu yang berbuat tentang pemerintahan biasanya harus viral dulu Mas. Nah, kalau misalkan kita terus seperti itu, kan saya rasa nggak bisa gitu Mas. Masa harus ada sesuatu hal yang penting harus terkuak dulu, sedikit banyak semua orang tahu, baru pihak yang berwenang itu bergerak. Kan nggak bisa seperti itu Mas. Apalagi konteksnya dalam penegakan hak asasi manusia, karena ini yang ditekanannya itu hak dari perseorangan itu gitu Mas. Nah, untuk mahasiswa Mas yang biasanya, nah pasti banyak Mas, tidak hanya aksi yang kemarin kita lakukan, pasti banyak teman-teman yang menyuarakan di September ini dengan orasi, dengan apapun itu. Dan terkadang dari pihak kampus itu kan ada yang tidak setuju, ataupun pihak kampus bahasanya membuka mahasiswa, misalnya ada. Nah itu bagaimana Mas untuk hal tersebut? Iya, jadi emang ya kalau misalnya pihak kampus, jadi emang balikin lagi kepada politik sih. Ya,
bagaimana kedekatannya pihak kampus ini kepada pemerintah biasanya begitu. Karena dulu ya kalau yang diketahui bahwa dulu itu sekitar zaman Soeharto ya masalah itu dekan-dekan itu rektor-rektor itu diisi oleh orang-orang TNI begitu. Jadi untuk menutupi segala macam kasus atau ya untuk membuka begitu, itu rektor-rektor dipilih langsung dari presiden, setahu begitu ya. Dan akhirnya masuklah TNI dan akhirnya lebih bunkam begitu. Cuman kalau sekarang yang notabene akademisi itu berkali kepada cipta kampus, politik kampus dan begitu dan sebagainya. Jadi emang disesuaikan juga dan disesuaikan dengan track record. Kalau misalnya di UNED mungkin untuk kegiatan-kegiatan dibolehkan. Karena kan juga ada penyadaran oleh akademisi kan ya. Nah itu juga mungkin kalau di UNED sekarang mungkin agak diperbolehkan, cuman lebih cara-cara yang lebih komunikatif gitu. Enggak acara tiba-tiba lebih dadakan gitu, enggak, lebih cara lebih komunikatif begitu. Dan balik lagi yang tadi ya, yang dimana ada kebijakan malah yang viral ya, baru diproses ya. Jadi begini, sebenarnya aku juga menyadari hal itu kan. Jadi sebenarnya pemerintah ini itu kalau menurutku malah bingung sih. Karena memang banyaknya peraturan, banyaknya ini, akhirnya pemerintah ini bingung. Akhirnya mau buat yang mana, mau buat yang ini. Cuman ya sebagai tugas kita itu agar terus mengingatkan begitu. Karena emang kalau dilihat gak semuanya di pemerintah jahat semua, enggak. Karena memang ada pemerintah yang memang buat peraturan yang sifatnya baik kayak UTPKS begitu kan, yang kemarin sudah baru disahkan ya kan gitu. Ya memang, tapi kan dalam artian itu jangan terus kita pandang negatif begitu. Kita pandang sebagai perjuangan kita bahwa untuk mengingatkan pemerintah untuk terus mengerjakan ya. Karena kita tahu sendiri, coba kalau misalnya mau lihat di website DPR yang undang-undang yang dibuat apa aja, itu banyak. Ya mungkin ada beberapa yang memang nggak terlalu penting sama, tapi kan ada beberapa yang penting sama pemerintah itu sendiri kan, terkait batas daerah atau misalnya dan lain sebagainya. Tapi kan setidaknya kita terus kalau misalnya memang yang untuk urgent untuk kita ya kita harus mengingatkan pemerintah begitu. Karena pemerintah nggak bisa tiba-tiba harus memenuhi semuanya dengan mereka juga udah melakukan agenda yang udah sedemikian rupa begitu. Ya, jadi tetap peran kita khususnya sebagai mahasiswa ataupun rakyat sipil juga ya. Tapi di sini kita terkhusus sebagai mahasiswa, tetap kita tujuan kita menyuarakan suara-suara yang tidak bisa disuarakan itu tetap memperingatkan pemerintah gitu, sebagai bentuk peringatan di mana kalau ada hal yang tidak sesuai dengan rakyat atau hal-hal yang menyimpang dari apa yang diinginkan oleh rakyat seperti itu. Nah mungkin ada pesan-kesan terakhir gitu Mas untuk menutup podcast kita pada sore hari ini. Pesan terakhir ya? Iya, tapi pesan-pesan terakhir untuk podcast ini Mas ya, bukan untuk podcast ini ya. Mungkin jika sesuatu itu benar, maka lakukanlah. Meskipun hal itu kecil, pasti akan bermanfaat di kemudian hari. Oke. Jadi seperti itu. Saya Wisnu Wardana sebagai pemandu acara saat ini. Dan saya Rafli sebagai koordinator Amnesty UNED Universitas Jember. Oke, kami mengucapkan selamat tinggal dan sampai berjumpa lagi. Dadah.